Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu. Semoga diberi kesehatan ya di sana semuanya. Sekarang bertemu saya lagi dalam segmen Ayo Belajar. Nah, pada segmen ini pada materi prakarya dan kewirausahaan ya atau PKWU dengan tema tentang makanan internasional. Kita mulai saja. Seperti yang dibahas pada video sebelumnya bahwa makanan internasional itu makanan yang berasal dari luar negeri ya. Tentunya setelah kita membuat sebuah perencanaan usaha, pastinya kita kalau mau mendirikan sebuah usaha atau bekerja sama dengan orang lain, kita pasti membuat yang namanya penyusunan proposal makanan internasional. Jadi setelah perencanaan kita buat proposalnya ya, yang meliputi apa saja yang terdapat dalam proposal tersebut, antara lain visi dan misi suatu usaha tersebut, kemudian tujuan kegiatan usaha, tujuannya itu untuk apa? Untuk membuka lapangan usaha, untuk membuat ide baru, untuk mencari keuntungan dan lain sebagainya. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan dari usaha kamu? Tujuan utamanya. Lalu, maksud kegiatan usaha mengacu pada tujuan, kemudian profil usaha makanan internasional, jadi tentang profil usaha yang akan dibuat. Nah, profil itu misalnya nama perusahaannya apa, kemudian bergerak di bidang apa. Nah, biodata lah intinya adalah data-data tentang usaha tersebut. Lalu ada strategi pasar. Strategi pasar itu yang terdiri dari segmentasi pasar. Apa sih sebenarnya segmentasi pasar itu? Segmentasi pasar itu adalah produk yang dibuat bisa dinikmati berbagai kalangan masyarakat. Jadi, segmentasi pasar itu meliputi semua kalangan masyarakat. Lalu di dalam segmentasi pasar itu ada targetnya. Nah, targetnya itu pada kalangan masyarakat setempat pengguna produk. Misalnya, segmentasi pasarnya adalah semua kalangan semua kalangan masyarakat, misalnya begitu. Kemudian targetnya adalah penyuka makanan internasional gitu ya targetnya. Kemudian positioningnya di dalam targeting ada positioningnya itu inovasi baru pada produk tersebut. Nah, makanan tersebut mau dibuat model apa? Nah, seperti itu. Mungkin rasa, atau mungkin modelnya, atau mungkin bungkusnya, dan lain sebagainya. Jadi di dalam segmentasi pasar mengerucut ke targetnya, habis targetnya mengerucut ke positioningnya. Nah, setelah itu ada analisis SWOT atau strength, kekuatan, weakness, opportunity, peluang, weakness itu kelemahan, threat itu ancaman ya. Jadi strength, weakness, opportunity, threat. Nah, seperti itu. Ini yang sudah kita pelajari pada semester 1 dulu. Mungkin kelas 10 juga sudah ya. Kemudian proses produksinya. Proses produksi dari sebuah usaha tersebut apa? Jadi seperti itu. Bagaimana sih proses produksinya? Nah, itulah beberapa hal yang ada dalam proposal. Tentunya ada lagi di sini tidak hanya ini ya, ada tentang anggaran keuangan pastinya. Nah, itu juga. Jadi perkiraan labanya berapa, terus perkiraan penjualannya berapa, arus kasnya bagaimana, perkiraan laba 3 tahun terakhir bagaimana. Nah, seperti itu. Itu adalah hal-hal yang harus ada di dalam penyusunan proposal, baik itu proposal makanan internasional maupun proposal usaha lainnya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana sih penerapan sistem produksi makanan internasional berdasarkan daya dukung daerah. Nah, ada beberapa macam makanan internasional itu. Yang pertama adalah makanan kontinental. Jadi makanan yang berasal dari negara yang punya dataran luas seperti Prancis, Inggris, Amerika, Australia, negara-negara Eropa ya, Belanda, Jerman, Belgia. Nah, itulah makanan-makanan yang berasal dari sana itu namanya adalah makanan kontinental. Lalu makanan kontinental itu
makanan yang bagaimana gitu kan. Nah, kita contohnya. Kita contohkan makanan dari Eropa Barat. Nah, ini Eropa ya. Contohnya dari negara Prancis, Belgia, Swiss, Belanda, dan Jerman itu memiliki selera makan yang sama. Jadi negara-negara ini memiliki selera makan yang sama, di mana cirinya adalah bumbu yang sering dipakai adalah merica dan garam. Jadi asin dan agak pedas. Nah, itu makanan-makanan cirinya yang sebagian besar ya, sebagian banyak itu negara-negara Eropa Barat itu cirinya adalah ada merica dan garam. Nah, kemudian dari Eropa Timur. Eropa Timur itu terdiri dari Hongaria, Yugoslavia, Yunani, Romawi, Rumania. Nah, mempunyai selera makan yang menggunakan berbumbu tam dan rempah-rempah seperti lada. Jadi di sana itu kebanyakan rasanya rasa rempah-rempah dan lada. Itu kalau di Eropa Timur ya. Nah, jadi eh, setiap negara memiliki ciri khas rasa tersendiri. Lalu dari Eropa Selatan yaitu Italia, Portugal, Spanyol. Nah, selera makan pada umumnya berbumbu tajam, yaitu pala, lada, dan kayu manis. Nah, ciri-cirinya seperti itu. Jadi kalau kamu misalnya kalian mau membuat makanan dari Eropa Barat, berarti harus cirinya ini ya, merica dan garam. Kemudian kalau Eropa Timur, cirinya adalah rempah-rempah dan lada. Kalau Eropa Selatan, cirinya adalah pala, lada, dan kayu manis. Nah, itulah ciri setiap negara itu pasti memiliki ciri yang berbeda-beda. Nah, itu adalah makanan kontinental ya. Lalu urutan makanan kontinental itu ada santapan mula, dingin atau panas. Biasanya puding ya. Jadi makanan awal gitu. Jadi makanan awal itu biasanya yang menggugah selera. Kemudian ada sup, ya, puding, sup. Nah, kemudian ada entry. Nah, kemudian ada santapan utama. Jadi ini makanan utama. Ini biasanya makanannya berat. Kalau santapan gula itu makanannya ringan. Kemudian ada santapan penutup. Jadi ada makanan penutup ya. Kemudian ada keju, buah, kopi, dan liqueur. Liqueur itu adalah uh, arak gitu ya, semacam arak gitu ya. Nah, ini sebagai penutup. Nah, kalau di makanan kontinental seperti itu ya. Jadi ada kalau makanan dari luar negeri atau makanan internasional dan khususnya makanan kontinental itu memiliki urutan makanan yang seperti ini. Jadi seperti dia, ada santapan mula, dingin baik dingin maupun panas, ada sup, ada entry, ada santapan utama, ada santapan penutup, ada keju, buah, kopi, dan liqueur. Nah, itulah makanan-makanan yang harus disajikan saat menyajikan makanan kontinental. Lalu yang selanjutnya adalah appetizer atau makanan pembuka. Nah, makanan pembuka itu hendaknya disajikan dengan prima, meliputi rasa, aroma, penampilan, dan kesesuaian dengan alat saji, agar dapat membangkitkan selera dan memberikan kesan bahwa hidangan yang akan disajikan setelahnya lebih enak lagi. Jadi, kalau kita mau memberikan appetizer atau makanan pembuka itu harus menggugah selera si konsumen tersebut, sehingga nantinya itu ini enak, pasti makanan yang selanjutnya pasti enak. Nah, jadi seperti ini. Jadi mereka akan termotivasi untuk makan makanan selanjutnya. Kalau makanan awal aja udah tidak enak, tidak menggugah selera, mungkin selanjutnya juga tidak enak gitu ya. Nah, seperti puding. Nah, seperti ini. Ini biasanya puding yang enak kan ada ya, gurih-gurih manis. Nah, seperti itu. Itu appetizer ya, makanan pembuka. Kemudian ada main course atau makanan utama. Nah, ini makanannya cirinya pasti agak berat. Nah, seperti di gambar ini adalah makanan utama. Disajikan lengkap terdiri dari makanan sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Seperti sumber karbohidrat, contohnya adalah kentang, nasi, pasta. Kemudian sumber protein dan lemak contohnya adalah daging, unggas, ikan, dan telur. Kemudian ada sumber vitamin dan mineral, ada sayuran. Nah, kan makanan yang berat ini ya.
Makanan yang dihidangkan terdiri dari lauk pauk hewani disertai kentang dan sayuran. Lauk pauk hewani itu contohnya adalah daging, ikan, bisa kakap, tuna, tenggiri, unggas itu ayam, bebek, kalkun, dan seafood. Besarnya berkisar 175 sampai 225 gram. Nah, lalu ada sayuran, itu ada sayuran kontinental, itu ada buncis, bunga kol, lobak putih, brokoli, asparagus, besarnya itu 75 gram. Jadi makanan-makanan eh, apa namanya makanan utama itu cirinya adalah makanan yang berat ya dan eh, makanannya pasti sudah lengkap dari mulai nasi, sayur, sampai dengan lauk pauk. Kemudian ada lagi untuk garniturnya, ada kentang maupun penggantinya seperti macam-macam pasta yang dihidangkan dengan roti. Besarnya berkisar 75 gram. Itu makanan utama ya. Oke, selanjutnya adalah dessert atau makanan penutup. Nah, makanan penutup itu terdiri dari 3 macam. Ada hot dessert, dihidangkan pada suhu 60 derajat Celcius. Kue sus bisa, kue sus isi manis, cake, puding roti, puding karamel, pancakes, dan lain-lain ya. Kalau cold dessert itu dihidangkan pada suhu 10 sampai 15 derajat Celcius, bisa puding, bisa cocktail, dan lain-lain juga ya. Kalau frozen dessert itu dihidangkan pada suhu 0 derajat Celcius, jadi frozen dingin sekali ya ini ya. Ada es krim, sorbet, punch, dan lain-lain. Jadi dessert itu ada 3 macam ya. Ada hot dessert, ada cold dessert, ada frozen dessert. Jadi disesuaikan dengan keadaannya. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya ada susunan urutan makanan. Jadi kalau biasanya orang luar negeri yang benar itu ada susunan makanan ya. Mulai dari breakfast itu ini makanan sehat. Jadi kita kalau mengikuti ini berarti pola hidup sehat gitu ya. Jadi breakfast itu mulai jam 6 sampai jam 9 itu dikatakan breakfast ya. Sarapan. Jadi kalau sudah lebih dari itu sudah bukan sarapan lagi ya gitu ya. Oke, kemudian nanti ada jam 10 itu minum kopi atau camilan. Jadi sarapan bukan makan siang pun bukan. Jadi bukan sarapan, juga bukan makan siang. Jadi camilan. Itu jam 10. Kemudian ada lunch, itu jam 12 sampai jam 3. Ya, menunya tergantung keluarga ya, bebas ya. Mau menu bagaimana. Nah, kemudian ada afternoon tea, ada teh siang itu sekitar jam 4 sampai jam 6. Ada teh, ada cookies, ada cemilan di sore hari ya, seperti itu. Kemudian ada dinner. Dinner itu yang benar itu jam 7 sampai jam 9. Jangan sampai melebihi jam 9 ya. Nah, itu sudah tidak baik lagi. Nah, gitu. Kemudian ada super tengah malam. Nah, ini biasanya setelah menonton acara tengah malam. Nah, ya. Sebenarnya juga tidak bagus ya kalau tengah malam sampai tidurnya nanti tidak teratur gitu ya. Tidak sampai 7 sampai 8 jam. Ini kalau uh, orang luar negeri biasanya seperti itu. Ini adalah susunan urutan makanan yang benar. Jadi kita sarapan itu jam 6 bangun pagi itu masak ya. Jam 6 itu sampai jam 9. Kemudian nanti jam 10 ada cemilan lagi. Kemudian jam 12 sampai jam 3 itu makan siang. Kemudian setelah itu bisa teh, cookies ya jam 4 sampai jam 6. Kemudian makan malamnya nanti jam 7 sampai jam 9. Nanti ada lagi super tengah malam. Nah, seperti ini ya. Nah, ini gambarannya. Kemudian tadi ada masakan kontinental, sekarang ada masakan oriental. Ini berasal dari masakan yang berasal dari kepulauan daerah Asia ya. Kalau kontinental itu Eropa ya. Jadi kalau Asia, Indonesia, Cina, Jepang, India, Arab ini oriental. Pakistan dan negara-negara di Timur Tengah.
Nah, kita coba menganalisis memahami ada ciri-ciri dari beberapa makanan Oriental ya. Kita contohkan di sini ada masakan Cina, nasi dengan lauk pauk ya. Sebagai pengganti nasi adalah mie atau bihun. Nah, biasanya Cina seperti itu. Sayurannya adalah rebung, sawi, kol, wortel dan lain-lain. Pengelolaan cepat dan dilengkapi dengan saus tomat, sambal cuka dan kecap. Nah, masakan yang berkuah dihidangkan dalam mangkuk. Alat makanannya adalah sumpit, ya, gitu kan. Kalian pasti tahu ya, biasanya di film-film atau di acara apa gitu ya. Pasti kalau melihat orang Cina makan biasanya di mangkuk ya, makanannya mangkuk sama cirinya adalah sumpit. Nah, gitu. Ini agak susah menggunakan sumpit. Kemudian kalau negara Jepang, ciri khas negara ini adalah menggunakan bahan mentah ikan dan ayam sebagai hidangan. Susunan masakannya itu menyerupai negara Amerika di mana dihidangkan dulu semacam selada dan sup. Kemudian makanan pokok dan dessert. Nah, sup itu sebagai makanan pembuka ya. Bumbu yang banyak dipakai adalah bawang putih, jahe, lada, macam-macam kecap, soyu, mirin, sake, vetsin, cuka, dan noster. Nah, itulah bermacam. Kalau ingin tahu apa itu soyu, nah ini bisa Google ya. Jadi banyak sekali nanti contoh vetsin itu bagaimana, noster itu bagaimana. Nah, itu seperti itu. Ini ciri negara Jepang. Ada masakan Cina dan ada masakan Jepang ya. Lalu kita lihat masakan India, Arab, dan Pakistan. Cirinya bagaimana gitu ya. Nah, cirinya nasi ini dari daerah Asia ya. Ya, masih di daerah Asia ini ya. Asia Selatan ini. Nasi dan macam-macam roti yang dimakan dengan lauk pauk seperti gulai dan kari. Kambing guling, daging, pang, roti yang kemudian dan kebab adalah makanan yang paling terkenal. Roti yang dibuat oleh orang India itu contohnya adalah chan dan chapati yang dibuat dari campuran gandum dan air yang dibentuk tipis. Roti yaitu jenis chapati yang dibuat lebih tebal. Paratha yaitu roti yang lebih tebal dan chapati dan digoreng dalam mentega atau ghee. Sirmah yaitu pancakes yang digoreng dalam ghee. Nah, jadi di daerah sana itu ada istilah-istilah nama makanan yang di sini tidak jarang ada ya. Karena memang ciri khasnya di sana itu pedas seperti itu dan berwarna biasanya seperti itu. Kalau kita tahu di film-film India atau uh, ada kayak Discovery seperti itu ya, penjelajah gitu, pasti ada kalau makanan orang India itu pasti cirinya adalah pedas dan berwarna kuning atau merah. Nah, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya adalah masakan Filipina. Jadi makanan pokoknya terdiri dari nasi yang dimakan dengan lauk pauk, terutama ikan, dan merupakan perpaduan masakan timur dan barat. Filipina ini penghasil kelapa, jadi makanannya banyak yang menggunakan bahan baku kelapa. Nah, ada santan, seperti itu ya. Lauk pauknya berupa daging babi, ayam, telur, daging sapi, dan hasil laut. Nah, sayuran sama dengan Indonesia ya, karena masih adalah masuk pada kategori Asia ya. Seperti itu. Oke, itulah tadi pembahasan tentang jenis makanan internasional, baik makanan kontinental maupun makanan oriental. Kalau makanan kontinental itu berasal dari daerah Eropa ya, seperti Belanda, Jerman, Belgia. Nah, kemudian kalau daerah Asia namanya adalah Oriental ya, bisa Cina, Jepang, India, Pakistan, Indonesia itu masuk dalam kategori Oriental. Nah, oke, cukup sekian ya, semoga bermanfaat video kali ini. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih atas perhatian, sukses selalu untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.